diajarkan secara ini kan dilihat publik gitu. Begitu Mr. G. Oke, oke. Teman-teman ya, ini nampaknya ketika teman-teman pada bersuara apa namanya terkait dengan apa perampasan aset, tapi tindakan tindakan yang dilakukan dari tim 9 kepada pejabat ini belum. Padahal dalam undang-undang itu juga sudah ada itu teman-teman. Saya begini loh, saya itu kan tidak mau ya, apa namanya, dalam menegakkan hukum selalu saya suarakan ini. Dalam menegakkan hukum, aparat penegak hukum melanggar hukum itu saya nggak mau. Makanya nih, aku suka ini kalau orang-orang yang punya prinsip ya. Saya itu mau bilang idealis saja dulu, biar biar apa namanya, nampak bahwa dirimu itu ya diri kita itu tidak bisa digoda. Tadi Abah Celoteh sudah menyampaikan polisi banyak ya kan yang tergoda dengan harta duniawi sehingga menjatuhkan dirinya sendiri. Saya sebut saja Jenderal bintang 2 loh, Verdi Sambo. Bagaimana dia bisa jatuh, terguling, hilang pangkatnya gara-gara seorang yang hanya berpangkat jauh di bawahnya. Akhirnya terkuaklah macam-macam tuh. Jenderal siapa itu yang narkocoy itu? Di Minahasa. Teddy Minahasa. Teddy Minahasa. Disitulah nampak jelas bagaimana pimpinan-pimpinan itu menekan bawahannya. Ya saya juga korban ditekan-tekan, saya memberontak. Itu ada seperti itu. Pak Kapolres, berapa diamankan? 50. Aku 5 ya. Tawas. Itu kode itu. Nah, kemudian ada lagi seorang Kapolres. Jangan marah ya kalau ada kita cerita begini, jangan marah. Lu lupa deh nggak boleh marah. Gue tusuk mata lo itu nanti kalau marah. Kapolres, bawahannya ditekan. Iya kan? Apa yang terjadi di Kapolres Bima Kota terjadi. Mau bilang apa? Nah itu dari sisi polisi. Sekarang jaksa. Ini jaksa nih. Nah ini sebagai contoh jaksa-jaksa yang lain. Jangan mentang-mentang lo jadi APH, lo sewenang-wenang. Jangan. Demikian juga hakim. Tadi saya sudah sebutkan namanya, siapa namanya? Jarodikat. Ya, Jarodikat. Itu parah itu, hampir di kamar-kamar tuh, koper-koper berisi uang, tas-tas berisi uang. 900 miliar sekian, hampir 1 T itu. Belum ditambah emasnya. Terus gimana itu mereka-mereka itu ya? Jadi kita harus sama siapa Bang Ji? Jadi kita harus percaya sama siapa? Inilah saya baru hitung dan mulai dari polisi, jaksa, hakim. Hakim ada di Surabaya juga gitu. Sebetulnya dengan pernyataan Pak Prabowo di awal sebagai presiden, berantas korupsi, bersihkan TNI Polri segala macam, itu kan sebuah komitmen yang harusnya dibarengi dengan tindakan-tindakan seperti di negara-negara yang pernah ada seperti apa, lupa saya itu ada 4 negara termasuk Hong Kong ya. Itu bagaimana kemudian mereka bersihin polisinya, jaksanya, bahkan hakimnya. Nah, cuman kan ini tidak dilakukan sama Pak Prabowo karena di dalam hal ini lupa janjinya. Ya bukan kompromistis dan apa ya itu yang terjadi. Situasi keuangan negara ini kan memang saya paham maunya Pak Prabowo kan, misalnya ya lu balikin deh kalau mau aman, oke ada mekanismenya, cuma maksud saya itu juga harus berlaku pada aparat penegak hukum. Ini mohon maaf sekali ya kan, bagi kita sedang antusias ngomongin RUU perampasan aset, tapi apapun yang terjadi selama APH-nya yang patut diduga, ya, harusnya yang diberlakukan tuh ya ke mereka dulu. Bagaimana seorang yang gajinya cuma 20 juta itu bisa punya aset puluhan miliar, punya tambang,
Oke. Ya kan? Saya lanjutkan dulu tadi. Itu kan sudah polisi, jaksa, hakim, pengacara. Demikian juga. Apalagi pengacara kan nggak ada yang gaji. Mm-mm. Maksud saya Kadang begini, APH ini sinergi untuk betul-betul menegakkan hukum. Jangan seperti yang saya sampaikan, khawatir adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru melanggar hukum. Ya kan? Oke, itu aja. Banyak kok jaksa, hakim, polisi yang bermasalah, termasuk para pengacara. Nah, saya juga menghimbau lah terhadap kasus ini, ya, coba tunjukkan aja dulu tahapan-tahapan prosedur penyidikannya. Salah satu diantaranya adalah pemblokiran rekening milik tersangka dan keluarganya. Apalagi pasal yang diterapkan, dipersangkakan adalah TPPU. Secara otomatis rekening itu bermain di situ. Oke, sabar dulu. Ini aku sapa dari tadi nih, kok nggak jawab nih, Cuan? Malam, Mr. G. Hai, malam. Ya, teman-teman yang lain juga ini luar biasa nih. Malam ini pra-peradilan Jampinsus ya. Saya setuju yang disampaikan oleh host Mr. G ya. Saya sedikit pandangan saya Mr. G ya. Boleh. Jadi kan kalau kita dengar seperti ini kan kayaknya kita sudah bosen ya mengulang-mengulang tiap tahun kan. Kenapa? Karena balik lagi saya sangat yakin pakar-pakar orang pintar di negara kita banyak, Pak. Tinggal balik lagi integritas ini. Integritas Jadi, ya. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana membuat aturan ketentuan untuk jadi pejabat dibuat undang-undang hukuman mati. Berani korupsi hukuman mati. Sekarang gini ya, kalau saya sih setuju mau pejabat mau apapun berhak untuk kaya Mr. G. Karena dia itu punya keluarga. Tapi tentunya dengan cara yang halal. Berhak dia. Jadi pembuktian terbalik. Nah kalau di perusahaan swasta Mr. G ya, itu ada fungsi kontrol, ada audit. Nah kalau di kita enggak. Aparat kepolisian, Jampinsus, nggak ada yang berani kontrol. Celaka 12. Nah ini harus siap. Masyarakat dikontrol oleh aparat kepolisian, nah aparat-aparat ini dikontrol oleh bagian audit. Itu harus ada undang-undangnya. Ya sekarang gini lah ya, kalau dia hanya fokusnya kerja, misalkan hakim, jaksa, paling gaji berapa sih? Ya orang yang punya perusahaan aja, punya pabrik, ya untuk cari omset 500M, pusing kepala. Karyawan banyak, investasi ini dengan mudahnya dapat 100M, 500M. Ya dari mana? Dari korupsi lah. Sudah pasti. Gitu. Jadi yang diangkat Mr. G ini ya, kasus-kasus di hukum kita bagus. Mr. G ya artinya punya hati. Tinggal sekarang, yuk yang mengerti pakar-pakar hukum nih, biar ada payung hukumnya. Kalau saya sih pas dari dulu, saya ngusulin harus ada audit, pembuktian terbalik, dan harus ada hukuman mati. Perampasan aset aja percuma. Contoh Cina lah. Kenapa dia? Pas benar-benar maju, hukumannya jelas, hukuman mati. Kalau di kita enggak, duitnya banyak, salah pengacaranya seabrek-abrek sebanyak-banyaknya, dicari celah hukumnya. Akhirnya kenapa? Ya gitu. Ya Mr. G. Jadi balik lagi, kalau mau jadi pejabat harus pembuktian terbalik dan harus ada audit. Menurut saya begitu, harus di audit. Semuanya harus dicek, harus dibuka. Ya harus dicek. Sekarang gini lah ya, kasus Jampinsus sekarang rumahnya rumah dia, nggak mungkin nggak tahu lah kan orang kan nalarnya kan akan ke sana. Lu mau alasan lagi mana tuh tempat lu kok. Nah bikin undang-undang lagi, itu rumah siapa, bikin undang-undangnya kalau ada barang apapun bertanggung jawab yang punya rumah, mesti begitu lagi. Bukan minta pembuktian terbalik ini yang siapa. Jadi capek masyarakat kita ini yang cerdas banyak. Ya akhirnya jangan sampai gini loh, banyak sekarang orang yang akhirnya ngelihat negara sendiri dicintai, capek hati, akhirnya ya banyak yang tinggal keluar, Pak. Ya. Nanti sisanya sisa yang maaf kata, sisa yang orang susah semua. yang banyak uangnya sudah kabur. Itu aja Mr. G. Iya. Oke, terima kasih. Jelita. Hadir, Mister. Jelita. Ini kan saking sayangnya sama kamu, saya ini ya. Ya. Oke, Jelita. Siap, Mister. Gini Jelita. Kamu tak tata dulu ini. Sebentar, saya tata dulu ini. Jelita. Loh, Prof. Imran kemana? Bentar, saya tata dulu ya Jelita. Oke. Oke Jelita. Ini kan menghindari supaya kamu tidak tidur Jelita.
Oke, saya nobatkan kamu sebagai host sementara. Aku tak goreng tahu sama tempe dulu ya. Oke? Lama amat Mister goreng tahu sama tempe. Mantap. Bentar, saya mau masak. Saya belum makan loh. Ternyata aku belum goreng tempe ya. Siap. Oke ya, silahkan dilanjut kawan-kawan. Aku tak goreng ini dulu. Ini disapa, ini ada Prof. Imran ya. Selamat malam Prof. Imran. Ya, saya mau melayani. Ada yang mau beli tempe itu saya goreng dulu ya. Kerja. Waduh. Ya, silakan cerita. Siap. Mau nanggepin sedikit yang Bang Cuan mengenai hukuman mati itu saya sebenarnya sangat setuju sekali daripada hanya undang-undang perampasan aset ya. Karena setiap undang-undang udah pasti mereka punya celahnya. Sudah pasti mereka punya celahnya kan. Apapun undang-undangnya pasti selalu ada jalan buat mereka. Itu jadi memang yang pantas ya memang hukuman mati itu extraordinary. Demikian dari saya. Prof. Imran barangkali ada yang mau disampaikan. Coba hostnya yang bener dulu, host dong. Gimana sih ngaturnya nih Bang Cuan? Ini gimana hostnya nih? Ya itu hostnya lagi masak dulu Prof. Emran. Lapar katanya. Lanjut Prof. Emran. Yang soal ini tuh, yang temanya tuh Jampinsus tuh. Silakan. Kaku kita. Jadi kaku kita. Jampitsusnya, iya Jampitsus. Gimana Bang Ai itu Jampitsus tuh? Bang Ai, Bang Nelson kayaknya. Ya, tadi saya bilang, Prof, saya bilang dari awal itu mestinya Presiden harus turun tangan sebagai clearing house satu itu. Ya, karena dia kepala kepolisian, dia pimpinan kepolisian dan juga kejaksaan. Karena ada konflik of interest di dua lembaga ini kan, di kasus ini. Nah, yang kedua, ini melibatkan pejabat tinggi di kejaksaan. Maka yang harus dilakukan adalah reformasi kejaksaan, memisahkan antara pelaku dengan institusi yang juga harus diperbaiki, karena ini nggak cuma menyangkut di kejaksaan aja, hampir seluruh merata kan. Ada banyak kejadian ya, korupsi itu apalagi ketika dikasih kewenangan lebih kan sebagai penyidik, penuntut dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian saya melihat indikasi pembentukan tim 9 ini hanyalah sebuah operasi penyelamatan atau tindakan kompromi di atas yang hanya memisahkan mana kulit mana daging kan begitu, termasuk pertarungan di internal kejaksaan menuju kursi jaksa agung 1, di mana juga jaksanya yang harusnya pensiun masih kepengen lagi, atau kemudian juga ada keterkaitan untuk menyelamatkan beberapa ya kepentingan besar di situ, karena nggak mungkin uang sebanyak itu untuk beli bubur sumsum, bubur ayam atau beli cendol kan begitu, pasti untuk motif kejahatan yang lainnya. Nah, habis itu kemudian nonaktifkan jaksa agung karena dugaan potensi itu kan pasti ada ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka pilihan seorang presiden itu ketika menjadi clearing house adalah pertama dia harus kembali kepada undang-undang, misalnya KPK, ditunjuk KPK, atau dia membentuk tim khusus nih untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, kita nggak bisa pungkiri ya, ada banyak istimewaan, ada banyak hal yang kemudian dipertontonkan dengan sangat klimaks pada publik, lalu kemudian hanya untuk memisahkan menyelamatkan agenda besar kan begitu. Harusnya urusan PBB selesai. Munculnya peradilan itu sebetulnya sudah saya diskusikan awal di beberapa komal dan beberapa kampus dan segala macam, dan saya paling keras ngomong jaksa hari ini, itu sudah bisa diprediksi, bukan untuk tidak, tapi ini untuk menutupi kompromi yang tidak diketahui oleh publik ya. Itu Prof, silakan dikembangkan Prof. Oke. Coba kita ke Bang Nelson. Bagaimana tanggapannya Bang Nelson? Saya take over hostnya dulu sebentar nih. Siap, makasih Prof. Imran. Tadi kan terkait putusan pra peradilan ya, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah itu kan ada 2 permohonan pra peradilan. Permohonan pertama berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka statusnya dalam dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa terkait penahanan. Permohonan kedua terkait dengan upaya paksa penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penggeledahan serta penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Ya, artinya kan di dalam pasal 89 terkait bentuk upaya paksa itu terkait penetapan tersangka, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka itu kan tidak menjadikan dasar untuk dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Febri terkait, terutama kalau menurut saya terkait penetapan tersangka. Karena di dalam penetapan tersangka itu kan minimal di dalam pasal 90 ayat 1 minimum 2 alat bukti berdasarkan pasal 235 yang terdiri dari 8 alat bukti. Nah, faktanya kan di persidangan barang bukti kan sudah tertangkap tangan kan oleh Polda Metro Jaya, emas dan berupa uang dolar itu kan sudah tertangkap tangan, maksudnya sudah disita lah. Kemudian ada saksi-saksi yang pada saat melakukan penyitaan barang bukti tersebut, dan juga keterangan ahli yang kemarin, ahli Prof siapa Yunus ya dari TPP dari terkait TPPU yang mengandalkan TPPU yang nantinya akan dijadikan ahli di persidangan. Saya rasa terkait penetapan tersangka, Prof, itu sudah ini apa memenuhi syarat minimal 2 alat bukti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan dari Febri Adriansyah. Tetapi yang di sini yang menjadi kelemahan tadi teman-teman terkait masalah pemblokiran yang saat ini belum dilakukan oleh kepolisian, karena di dalam pasal 140 KUHP terkait ayat 8 keadaan pasal 7 ayat 7 140 ayat 7 dalam keadaan mendesak pemblokiran dapat dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri. Ayat 8-nya keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 7 meliputi potensi dialihkannya harta kekayaan, adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik, telah terjadi pemufakatan dalam tindak pidana terorganisir, dan D, situasi berdasarkan penilaian penyidik. Jadi keadaan mendesak tidak perlu diawali dengan izin pengadilan negeri. Nah, setelah sudah dilakukan penyitaan terkait ada potensi dialihkannya harta kekayaan, barulah penyidik ini dalam jangka waktu paling lama 2 kali 24 jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan pemblokiran. Cuma ini yang permasalahan yang tadi dibilang Mr. G. Begitu, Prof. Terima kasih. Oke. Kalau begitu kita ke Bang Ai. Izin Bang Ai. Sorry, Prof, saya baru balik, maaf. Baru dengerin lagi. Tadi sempat keluar sebentar. Lanjut, Oh ya, Prof. kita geser ke Abah deh, Abah Cianjur. Soalnya abahnya ada 2 nih, sorry nih. Malam, Prof. Iya, abahnya banyak. Malam. Udah abah-abah soalnya. Iya, mengenai ini kan tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Peraturannya sudah lengkap. Tapi yang kita kurang yakini dengan perangkatnya gitu. Peraturan semua lengkap, Pak. Tinggal mau serius nggak menjalankannya gitu. Nah, ini kan keseriusannya ada di perangkat gitu. Nah, si abahnya kurang yakin ini kalau melihat perkembangannya seperti sekarang ini, karena tadi ada yang terlewat. Ini sudah. Pemblokiran rekeningnya kok belum kedengaran, apakah tidak dipublish atau seperti apa, sehingga kita tidak mengetahui itu. Jadi biar masyarakat itu tidak bertanya-tanya, kok kalau ke bawah ini kencengnya luar biasa, kalau ke atas agak melempem gitu, Prof. Setuju juga sih sebenarnya sih. Ada kalau misalkan kalau disangka dengan TPPU, otomatis kan sudah ada indikasinya ya. Konsekuensi dari indikasi TPPU itu kan harus dilakukan pembukuan dulu terhadap rekening kan. Pemblokiran. Harusnya kayak begitu, karena dia udah sampai pada tahap penetapan tersangka kan. Nah, cuman entah kenapa kok malah sama sekali nggak diblokir ya. Itu jadi masalah sebenarnya sih. Kalau menurut Kak Warung Rakyat gimana, Kak? Izin skip dulu, Prof, lagi nimbangin es batu. Kalau begitu kita ke Bang Agus deh, Bang Agus. Malam nih, Prof. Saya juga baru masuk ini, Prof. Ini soal FA ya. Ya, selamat malam aja semuanya. Nyimak dulu bentar, Prof. Ya, dilanjut dulu, Prof. Kelihatan saya kalau jadi moderator kayak kaku banget ya. Langsung Saya pada mau apa tanya namanya? sama Prof, saya mau nanya sama Bang Nelson, Prof.
Oh ya, dipersilakan. Coba Bang Nelson itu tuh ada yang mau ditanyakan sama Ya, Kak. Kak Rakyat Jelita itu. Siap. Izin Bang Nelson, mau Silakan, tanya Kak. nih. Iya. Ya. Sebenarnya tahap pembekuan rekening atau pemblokiran rekening itu adanya di tahapan yang mana ya? Kapan semestinya pemblokiran itu dilakukan? Iya. Itu kan Demikian. sejak pemblokiran itu dapat dilakukan di dalam pasal 140 ya oleh penyidik, penuntut umum dan atau hakim. Permohonan izin ini dapat dilakukan pemblokiran itu jika ada uraian tindak pidana yang sedang diproses, dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut, dan bentuk dan tujuan pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir. Jadi bisa dilakukan oleh penyidik ketika ada uraian fakta-fakta yang sudah sedang dalam keadaan sedang diproses, Kak. Jadi dan itu juga ada menunjukkan objek itu bisa diblokir, memiliki relevansi dengan tindak pidana yang misalkan TPPU sudah ada harta benda ya, misalnya harta benda yang dicurigai itu tindak pidana pencucian uang, maka itu bisa dilakukan pemblokiran karena kan sudah mengarah ke delik pidananya terkait TPPU. Itu harusnya sudah bisa dilakukan oleh penyidik pada saat itu karena pemblokiran itu dapat ya, artinya bisa dilakukan oleh penyidik. Jadi seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Bang Nelson. Berarti pada saat proses dia jadi tersangka udah langsung itu ya? Iya, udah langsung. Dia kan udah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ini. Dan ada fakta-fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir. Jadi dia udah, apalagi kemarin kan langsung tertangkap tangan itu barang-barang bendanya, langsung disita, itu kan langsung bisa itu. Mestinya diblokir ke rekeningnya langsung. Kak Jelita. Barang-barang yang temuan kemarin itu. Ya, terima kasih banyak Bang Nelson. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Saya kembalikan Oke, ke oh iya. host, kayaknya hostnya udah ada. Udah tenang dulu, host lagi makan biar kita kudeta host dulu nih kita nih. Ini ada siapa namanya nih Bang Vibes. Siap lanjut. Ya, malam Prof. Emran, host dan semua. Malam Bang Vibes. Ya, Sorry tadi siapa ya? sekedar info aja Bang, tadi lewat. Oh ya Bang. Udah mulai kacau tuh, udah mulai ribut. Nah, kebetulan saya nggak jauh dari lokasi nih. Iya sih, lagi bakar-bakar sih. Itu lagi ribut juga tuh di perempatan tuh. Memang tujuannya kayak gitu. Bang Ale, ada yang mau ditambahkan Bang Ale? Balik lagi tadi terkait yang dijelaskan Bang Nelson. Sorry ini diskusi Bang Nelson ya. Kalau lihat ke mana pasal 71 ya di Undang-Undang TPPU itu agak unik ya. Nggak seperti urutan KUHP, bahkan pemblokiran itu bisa dilakukan tanpa hakim karena di situ kata penyertanya atau misalnya Prof. Mohon izin. Di ayat 1 itu penyidik, penuntut umum atau hakim punya wewenang untuk memerintahkan pihak pelapor melakukan pemblokiran. Jadi itu atau tidak, hakim itu tidak harus. Tapi nanti di tahapan berikutnya hakim itu diwajibkan dilibatkan. Jadi indikasi bisa dilakukan pemblokiran itu yang pertama adalah adanya laporan PPATK. Jadi suspected PPATK itu bisa langsung dilakukan pemblokiran. Cuman biasa kalau tafsiran saya nih Prof, mungkin mohon dikoreksi, itu hanya terkait yang disuspek oleh PPATK. Tetapi kalau sudah jadi tersangka dan terdakwa itu bisa meluas. Jadi bisa sampai seluruh hartanya dibekukan dulu sampai pengadilannya selesai. Kalau saya coba baca tafsiran ini Prof, mohon dikoreksi. Iya, sebenarnya setuju saya. Saya tambahkan sedikit ya Bang Vibes ya, sebelum Bang Vibes ya. Iya, jadi sebenarnya saya setuju sama semuanya lah. Jadi kalau pemblokiran itu kan itu satu di antara 8 syarat upaya paksa tuh kelihatan. Kalau dia sudah sampai yang kalau dia upaya paksa berarti kan itu udah pada tahap penyidikan dia. Penyidikan artinya ada dugaan tindak pidana itu sudah terjadi, sudah ada gitu loh. Jadi kemudian ya berdasarkan audit dari PPAT itu lalu kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik dalam bentuk penyelidikan ke penyidikan. Itu sebenarnya karena dia merupakan bagian dari upaya paksa. Jadi memang penyidik langsung dapat melakukan itu yang tadi itu, pembekuan rekening dan sebagainya. Yang kedua begini, kalau dia pembekuan rekening memang sejak awal dia kan. Jadi kan kalau kita diskusikan kaitannya dengan nggak perlu dulu ada yang namanya core crime-nya kan nggak terlalu penting ya, Bang ya. Bang Nelson ya, predikat crime-nya itu ya. Nah, yang penting sudah ada harta kekayaannya dulu yang memang dianggap bahwa ada peningkatan harta kekayaan yang artinya
tidak secara wajar, maka penyidik kemudian bisa kemudian membekukan itu sebenarnya. Dalam kepentingannya itu apa? Kepentingannya itu untuk pembuktian sebenarnya. Dia merampas tapi dalam kepentingan untuk melakukan pembuktian. Di sana nanti kan ada masuk prinsip yang namanya pembuktian terbalik kan, tinggal dibuktikan aja sama dia. Cuman dalam case ini dakwaannya itu kelihatannya kan kedakwaan kombinasi kelihatannya, karena ada beberapa pasal yang didakwakan secara sekaligus. Jadi dia ada dulu predikat crime-nya, lalu kemudian ada follow crime-nya. Follow crime-nya itu yang didakwa dengan disangka dengan pasal 3 itu sebenarnya, pasal 3. Jadi tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang pemerasan tadi dan gratifikasi ya. Iya Bang ya, dia disangka dengan gratifikasi dan itu ya, termasuk ya. TPPU apa namanya selain TPPU juga disangka dengan Undang-Undang 2021 itu kan, 2001 itu kan. Ya. Mohon maaf saya belum Tipikor baca ya. ya itu, Prof. Kelihatannya kelihatannya begitu. Jadi memang apa namanya penyelidikan dan penyidikan kaitannya dengan TPPU-nya itu nggak berdiri sendiri, tapi memang ada satu rangkaian peristiwa yang melatar belakangnya adanya apa, upaya pencucian uang tadi. Makanya ada placement tadi, Bang Ai, ditempatkan kan, disembunyikan. Iya. Placement itu sebenarnya dia masuk ke dalam kualifikasi TPPU. Artinya harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum lalu kemudian ditempatkan dalam kepentingan untuk disembunyikan ataukah disamarkan sebenarnya. Jadi kalau balik ke pertanyaan Kak Via tadi ya, saya kira tahap apa? Tahapnya itu adalah tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Karena upaya paksa itu ada pada sesi penyidikan, bukan penyelidikan. Artinya sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana dulu gitu loh. Baru kemudian penyidik itu menemukan 2 alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya sebenarnya. Membuat terang perkara lalu kemudian ditujukan pada siapa tersangkanya. Dalam hal ini kan dalam case ini si Febri ya. Si Febri itu sih. Cuman ada satu hal yang menarik nih sebenarnya. Satu hal yang menarik tuh begini. Kalau kita baca tadi disampaikan sama Bang Nelson itu kan materi permohonannya itu kan sebenarnya nggak ada relevansinya dengan penetapan tersangka. Bang Nelson kan gitu kan? Itu kaitannya dengan penahanan, pemblokiran dan sebagainya. Tapi dalam petitumnya itu dimohonkan untuk kemudian penetapan tersangka itu dianggap malah artinya tidak sah. Itu kan jadi aneh ya. Harusnya kalau misalkan yang diarahkan itu adalah penetapan tersangkanya, berarti dia harus dalil yang dia gunakan itu adalah minimum voice, minimal 2 alat bukti. Artinya bahwa minimal 2 alat bukti itu tidak cukup gitu loh. Barulah kemudian dia bisa dalam petitumnya itu dia bisa memohon untuk kemudian penetapan tersangkanya ini dibatalkan. Tapi kalau misalkan dia dalilnya itu dia dalam dalam positanya itu dia menggunakan dalil dasar pemblokiran, lalu kemudian penggeledahan yang secara melawan hukum, ya itu nggak ada relevansinya lah dengan penetapan tersangka. Karena apa? Kalau misalkan dia bicara kaitannya dengan penetapan tersangka nih, lalu minimal alat buktinya sudah cukup, berarti itu sudah masuk pada pokok perkara sebenarnya. Itu bukan yuridiksinya, bukan kompetensi kompetensi absolutnya praper, tapi pengadilan negeri. Pengadilan tipikor lah, pengadilan tipikor kalau udah masuk pada pokok perkara. Kendatipun kalau misalkan dia pengen begini nih, TPPU ini belum bisa untuk dijadikan sebagai, belum disangkakan secara sekaligus, karena harus dibuktikan dulu predikat crime-nya. Kendatipun di pasal 7, pasal 69, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu kan sebenarnya kan bisa mandiri kan, bisa mandiri. Itu harus dibantah pada perlawanan. Tapi sudah masuk dulu, perkaranya sudah masuk dulu gitu loh. Dia bukan pada tahap praper, sudah P21 lalu kemudian sudah ada jadwal persidangannya. Lalu ketika dibacakan dakwaan, setelahnya itu baru deh, kalau kita sebutkan dulu eksepsi ya. Eksepsi. Dia bisa menggunakan logika normatif pasal 75 itu untuk kemudian membantah kaitannya dengan integritas dari dakwaan itu. Artinya dakwaan itu dianggap apa? Dianggap kabur, ataukah dakwaan itu dianggap apa? Tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkap. Itu sih Bang Ai. Jadi kita ke Aba. Prof. Ya gimana? Jadi kalau Abah sendiri ngelihat ini gimana nih Pak? Itu majelis hakimnya udah ada tuh, yang mulia. Lanjut Mr. Ji, kita kembalikan nih. Ini ada Bang Five sama Bang Agus. Saya sudah Hakim. apa. Halo Bang X Fibers, terima kasih Prof. Saya nampaknya dengar tadi Prof. Emran jadi host itu mantap sekali tuh. Oh, itu gratisan nggak enak kayaknya. Belum bisa kita beda ininya, beda jalurnya. Palungnya mana Mr. Ji? Tadi apa yang terjadi di sana demo? Oh demo ya, sekedar lewat lihat aja. Lagi pada rusuh, kejar-kejaran tuh, bakar-bakaran, lempar-lempar. Oh,
udahlah biasa. Biasa, Contoh ya. Mr. J ya, nih, Ya. ini undang-undang perampasan aset nih. Sementara ini hari ini kan case konkretnya itu kan sudah diterapkan pada Febri nih, ya kan? Iya, Ini harusnya. sebenarnya spiritnya sama. Kalau TPPU ini kan sebenarnya spiritnya sama dengan apa namanya rancangan undang-undang perampasan aset itu. Sebenarnya sih. Eh, Cuman entah kenapa mereka masih menggaung-gaungin aja perampasan aset itu yang ya kayak Bang Ai bilang kan, Bang Ai sama Abah Colo itu juga bilang ini sesuatu yang aneh sebenarnya sih. Itu. Iya. Karena gini, Mr. J, di sana tuh nggak ada intelektual yang turun kelihatannya. Mm-mm. Bahkan ini sorry, saya nggak dalam apa namanya, saya nggak dalam posisi untuk mendiskreditkan ya, nggak ada saya. Ya, fakta aja yang Nggak kita ada, bisa nggak. lihat. Enggak lah, iya. Karena tadi ketika masuk pun itu kan nggak ada yang dipresentasikan, kan hanya desakan-desakan aja. Iya. Nggak ada yang coba untuk kemudian dipresentasikan di depan apa namanya RDP. DPR itu kan. Ya. RDP, kita anggap RDP. Harusnya dia mampu menjelaskan pikirannya di sana dengan dalil-dalil yang kuat. Kenapa sampai ini menjadi sesuatu yang urgensi gitu loh. Tapi kelihatannya nggak begitu, harus disahkan. Nah ini kan jadi sesuatu yang menurut saya agak aneh. Diskusinya itu mestinya apa? Mestinya risetnya itu jauh lebih akurat Iya. dulu sebelumnya. Jadi ketika dia datang itu sebenarnya sudah dalam keadaan yang komplit. Jadi Iya. ketika dia sampai, dia cuma tinggal membreakdown aja, ini kepentingannya, ini kebutuhannya, ini pendekatan normatifnya begini, analisis sosialnya begini. Nah, itu yang logika yang disampaikan begitu kan kemudian dapat diterima gitu lah. Tapi kalau hanya bentuk desakan begitu saya kira kurang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ngelihat begini Mr. J. Kalau gerakan ini ada unsur mahasiswanya, saya kira ya itu intelektual mahasiswa masuk tuh. Ya kan? Jadi dia ngelihat bahwa ada sesuatu yang memang benar-benar perlu gitu loh. Maka kemudian dia doronglah kepentingan publik ini untuk kemudian membersamai teman-teman tadi. Kelihatannya memang dari gerbong mahasiswa pun kelihatannya diem. Saya juga yakin mereka juga punya riset tersendiri, tapi mereka tidak Iya. sampai pada kesimpulan bahwa undang-undang perampasan aset ini merupakan bagian penting untuk kemudian kita suarakan. Itu sih Mr. J. Ya, benar Prof. Jadi tidak ada peran daripada mahasiswa sehingga nampaknya itu hanya sekedar ayo, pokoknya harus disahkan, pokoknya harus tidak ada analisanya tidak ada. Tapi ya kita ini Prof, kita oke lah masih ada masyarakat yang mau gitu aja udahlah ya. Ya meskipun di sana sini ada kekurangan. Ini Prof, mohon izin, ini dari ditolaknya ini sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya memang ada kesalahan-kesalahan. Tapi karena ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi ya termasuk salah satu pertimbangannya pasti itu. Kalau kesalahan iya ada, karena contoh nih putusan MK atau MA itu yang mengatakan tersangka sebelum menetapkan tersangka harus diperiksa sebagai calon tersangka kayak begitu. Tapi kan nggak begitu. Tapi sepertinya tidak mengurangi keyakinan hakim untuk menolak ini semua. Sementara kalau saya membaca dari apa yang disampaikan pengacaranya, ya benar yang disampaikan itu benar. Bagaimana prosesnya, bagaimana ininya, benar. Tapi itu kan hak daripada pengacaranya Febri. Begitu. Tapi saya bersyukur ini adanya penolakan pra-peradilan ini. Nah sekarang kita dorong nih, mungkin malam besok kita dorong khusus pada persoalan kenapa tidak dilakukan pemblokiran rekening, agar mereka jawab sudah dilakukan atau belum. Karena ada dua hal yang berbeda itu. Kalau rekening satu mungkin nggak ada masalah. Kalau yang satu itu ada 10 miliar, yang satu ada 4 miliar, yang satu ada 7 miliar, yang istrinya punya 8 rekening, yang satu 1 miliar, yang satu 2 miliar. Kalau masih dibiarkan, ya ini ada potensi untuk menghilangkan, ya yang tadi dibacakan Bang Nelson itu untuk menghilangkan isi. Kalau Febri, ya kalau punya 1, kalau dia punya 5, lantas dibiarkan, artinya ada jejak-jejak setelah diblokir pas kosong. Nah itu masalah. Besok kita suarakan kencang nih besok nih. Blokir rekening Febri,
blokir rekening keluarganya, anak dan istrinya, gitu. Tidak mungkin tidak terlibat, minimal secara pasif, gitu. Apalagi ini jelas tadi disampaikan sama Prof. Imran, jelas tim 9 itu sudah menetapkan tindak pidana korupsi, apa tadi apa ya, apa namanya itu, menerima hadiah dan sebagainya sampai pada TPPU. Kalau sudah main di TPPU tadi sudah dijelaskan sama Bang Ai. TPPU itu ada 3, sudah pasti salah satunya ada di situ. Dan salah satunya adalah melalui rekening. Kalau nggak diblokir, ini masalah ini. Kalau nggak diblokir. Demikian. Nah, ini ada Lilian, kita sapa dulu Lilian. Halo Lilian. Buka mic-nya Lilian. Nyimak aja Mr. Z. Iya, Nah, nyimak Lilian. aja Mr. Z. Sapa dulu kok, Iya. lanjut gimana sih? Halo, Assalamualaikum, Kak Jelita, Bang Ai, Abah, Bang Nelson, Bang Celote, selamat malam semua juga teman-teman yang di bawah. Ya itu Selamat samping malam. Malam, Mbak Lilian. Ada Prof, Mas Agus, Malam. Bang Pahit, apa itu? kopi Selamat pahit. malam semua. Bukan, Bang Kopi Pahit nggak ada. Oh, yang diingat kok kopi Mister, pahit terus. Itu akun Mister, baru, akun baru. Mister, aku barusan masuk di komalnya Bang Syahar. Aku udah bisa ngomong, Mister, gara-gara masuk room sini. Alhamdulillah. Amin, lebih pintar lagi ke depannya ya, Mister ya. Amin, amin. Ih, seneng banget barusan. Iya, memang harus berani ngomong. Kalau sudah pintar ngomong nanti jadi host di sini ya. Enggak lah, Mister, tetap aja. Cuman mengisi room ketika kosong. Gitu Iya, aja iya. sih. Iya, Santai, oke. nyantai. Ya, nanti jam-jam 3, jam 2, jam 3 itu ada waktu komal khusus dari kopi pahit. Yang disorot itu hanya spray. Itu bagus tuh. Ayo Bang Ai, silakan Bang Ai. Iya, ya, sedikit mau diskusi terkait tadi, Prof. Terkait tadi kan minimal 2 alat bukti itu kan setahu saya kan untuk pidana umum ya, Prof. Nah, ini yang menarik itu tadi yang sempat tersampaikan di Komal Misteri juga tadi kan, bahwa untuk TPPU itu kan termasuk disertasinya si Febri juga itu kan, bahwa untuk menjadikan tersangka itu teorinya bukan 2 alat bukti, tapi bukti permulaan yang cukup, ya teorinya BPC itu kan, kalau kebetulan itu disertasinya Febri sendiri gitu. Nah, kalau saya boleh tafsirkan, kalau berdasarkan undang-undang TPPU itu bahkan yang disebut bukti permulaan cukup itu seperti contohnya di sini adalah adanya laporan transaksi yang mencurigakan. Jadi ini orangnya belum dijadikan tersangka, belum diapa-apain, Prof. Untuk men-trigger sebuah penyelidikan, akhirnya ketika PPATK bilang ini ada seseorang yang melakukan transaksi yang mencurigakan yang layak diduga TPPU, itu sudah bisa menjadikannya modal untuk dilakukan dakwaan TPPU, termasuk juga pembekuan rekening dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan ini ya, apa namanya, pidana umum ya, Prof. Yang mungkin saya belum menemukan itu adalah terkait bagaimana jadi tersangkanya. Apakah seperti itu pidana umum harus dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dulu? Itu yang saya belum tahu. Tapi ada satu norma terkait beracara ketika dijadikan adanya pembekuan aset atau pembekuan harta kekayaan, itu bisa dilakukan hanya sekedar adanya kecurigaan dari PPATK ya. Itu yang membedakan dengan pidana umum. Begitu, Prof. Mohon izin. Jadi saya gini nih. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, kaitannya dengan KUHP lama ya. KUHP lama itu sebenarnya dia sama. Kalau kita baca norma pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 12, itu sebenarnya ada definisi kaitannya dengan tersangka. Itu begini definisinya nih. Kalau nggak salah begini, tersangka adalah seseorang, tersangka adalah seseorang oleh karena perbuatannya atau karena keadaan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga merupakan pelaku tindak pidana. Bukti permulaan. Bukti permulaan yang cukup ini dia kemudian menjadi ambigu, multitafsir. Karena dia multitafsir, jadi waktu itu yang dimaksud bukti permulaan ini yang cukup ini berapa kira-kira? Berapa alat bukti? 2 alat bukti, 1 alat bukti, 3 alat bukti. Itu yang menjadi perdebatan.
Karena itu penyidik bisa menggunakan, artinya dengan satu alat bukti itu bisa. Lalu kemudian dilakukan judicial review ke MK. MK kemudian memberikan definisi kaitannya dengan bukti permulaan yang cukup. Nah, lalu secara normatif merubah pasal 1 angka 5 dan pasal 183. Kalau pasal 183 kan di sana hakim dilarang menjatuhkan pidana terhadap seseorang terkecuali dengan minimal 2 alat bukti. Ah, berarti dia sudah pakai minimum base-nya, minimal 2 alat buktinya. Berarti minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pada 184, alat bukti yang sah. Nah, dan kalau kita baca pasal, maka kemudian dia merubah tuh yang tadinya bukti permulaan yang cukup, lalu dia berubah menjadi minimal 2 alat bukti. Itu dia inline dengan prinsip pembuktian di Indonesia. Kalau pembuktian di kita ini kan negatif witness bias theory. Pembuktian undang-undang secara negatif. Jadi kalau misalkan ada ada 5 alat bukti sebelumnya, berarti itu minimal cuma 2. Di bawah 2 nggak boleh, di atas 2 boleh. Nah, jadi dia nggak harus semuanya. Nah, kalau sekarang kan KUHP kita kan sudah dilakukan reformulasi ya. Tadinya itu kan di KUHP lama itu kan di KUHP lama itu kan cuma direvisi. Kalau direvisi berarti pasal per pasal nih. Tapi kalau dilakukan reformulasi berarti keseluruhan dari undang-undang itu. Nah, maka sekarang ini kalau kita baca di pasal 1 angka 5, terus pasal 1 angka 28, pasal 1 angka 30, bahkan di pasal 90 juga sama. Pasal 90 juga sama. Pasal 90 itu juga sebenarnya secara normatif sudah gini. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Jadi secara normatif itu sebenarnya sudah dituangkan. Yang kedua begini, Bang Ai. Tadi saya mau bilang apa? Jadi kalau kita bicara hukum acara ini, kalau TPPU itu kan sebenarnya itu dia materialnya sebenarnya, pidana materialnya. Kendati pun di sana juga diatur kaitannya dengan teknik-teknik pendekatan bagaimana pembuktiannya. Sebenarnya juga begitu. Tapi yang paling mendasari terhadap teknik pembuktian itu adalah apa? Itu adalah KUHP. Jadi dia nggak boleh keluar dari KUHP. Nah, bukti permulaan yang dimaksud oleh Bang Ai di Undang-Undang TPPU itu sebenarnya itu beban. Kalau kita bicara beban pembuktian itu kan ada pada si terperiksa ini ya, terdakwa. Jadi dari mana kira-kira untuk memperoleh kalau penyidik itu patut diduga atau dugaan itu dia berangkat dari mana? Pertama berdasarkan hasil penyelidikan, hasil observasi atau audit dari PPAT tadi. Lalu kemudian dilihat hartanya. Itu kan sudah memenuhi 2 kualifikasi kan? Nah, nanti ahli dari PPAT itu juga kemudian dihadirkan juga. Jadi diobservasi juga itu sebenarnya. Jadi definisi dari bukti permulaan yang cukup itu ya minimal 2 alat bukti tadi, minimum base tadi. Jadi dia bukan hanya pada tindak pidana umum, terhadap seluruh tindak pidana, baik itu dia tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana apapun lah kira-kira. Minimal 2 alat bukti ya. Cuman memang rada berbeda teknik pembuktiannya pada pidana-pidana lain. Kalau di tindak pidana korupsi, beban pembuktiannya itu masih ada pada JPU, burden of proof-nya. Tapi kalau di TPPU, berarti kan bukan lagi pada beban pembuktiannya itu bukan lagi pada JPU-nya, tapi pada suspeknya, ya kan? Pada tersangkanya atau pada terdakwanya. Maka berlaku yang namanya on carrying van bewislas itu, beban pembuktian terbalik. Nah, sebenarnya ini bukan beban, kalau kita boleh jujur, ini bukan beban pembuktian terbalik, tapi dia lebih kepada pergeseran beban pembuktian. Nah, Ataukah pembuktian berimbang. Kalau dia bergeser berarti dia shifting gitu ya. Nah, itu jadi saya kira begini, kalau balik lagi tadi dari pertanyaan Bang Ai, sebenarnya saya setuju dengan apa yang Bang Ai bilang, bukti permulaan yang cukup itu, tapi definisi dari bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Itu sebenarnya sebagaimana yang dimaksud oleh apa? Sebagaimana diputuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi ketika norma pasal 1 ayat 5 dan norma pasal 183 itu diuji. Konsekuensi terhadap pengujian itu dia merubah seluruh norma pasal yang kaitannya dengan pembuktian tadi. Gitu, Bang Ai. Baik, Prof. Terima kasih. Oke, Febri bicara banyak, orang besar keseret. Ya harus bicara banyak nih. Kita ini Indonesia ini mau bersih-bersih. Ini Awang ya, kita harus bersih-bersih nih Awang. Kita dorong lah, kita besok Febri supaya mau bicara. Kemudian kita dorong juga tim 9 untuk melakukan blokir rekening. Untuk apa? Dikejar-kejar tuh
Undang-undang perampasan aset. Kewenangan yang sudah ada di dalam undang-undang saja mereka tidak lakukan. Nanti tambah undang-undang lagi, nggak dilakukan lagi. Begitu. Kewenangan itu sejatinya sudah ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Ya. Tapi tidak dilakukan juga. Hukuman mati ada kok itu di undang-undang korupsi, tidak dilakukan juga. Perampasan aset ada itu di TPPU, apalagi kalau jelas-jelas ini siapa namanya ini tadi nih? Febri Adriansa ini sudah jelas-jelas kok itu. Langsung ditulis TPPU. Kenapa tidak dilakukan itu? Karena ada di situ tapi tidak dilakukan. Salah satu contoh ya rekeningnya itu kita belum pernah tahu nih apakah sudah diblokir apa belum. Apakah hanya rekeningnya Febri? Harusnya sih tidak. Karena ada yang terkait. Apakah Febri ini punya rekening hanya satu? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jelita aja punya rekening 4, semua bank ada. Ya meskipun tidak ada isinya ya, Jelita ya. Gitu. Ada, dikit ada. Iya, sedikit. Bahkan bukan lagi 4 rekening. Hampir semua yang ada banknya itu ada rekening, ada namanya dia. Nah, maksud saya begini, apakah Febri itu hanya punya satu rekening yang isinya 3M? Saya yakin lebih dari satu. Anaknya, istrinya, keluarganya, itu juga harus dilakukan. Semestinya, jika ingin menunjukkan semangat untuk merampas aset-aset, ya dari sini. Tapi kalau hanya suara perampasan aset, begitu undang-undangnya sudah jadi, nggak dipraktekkan juga ini sama APH. Bagaimana menurut Abah? Abah celoteh. Dulu bentar, saya lagi nulisin replik bentar, izin, bentar. Yo, kalau nulis ya saya nggak akan ganggu. Ya, serius. Nah, suruh perbaikin. Yaudah, lanjutkin. Replik Abah Angon aja lah. Ayo Abah Angon. Iya bang. Bagaimana kalau ada undang-undang yang nggak dipraktekkan? Yang ada ya ada yang sudah disahkan aja masih malu-malu kucing. Iya, namanya pesimis kan seperti itu. Itu Karena dia. diberikan contohnya kurang tegas ya. Harusnya kan tidak boleh tebang pilih. Undang-undangnya seperti itu, mau ke atas ke bawah jalankan, yang berimbang. Jadi jangan ketika jatuh ke bawah, waduh kencangnya luar biasa. Ke atas memble. Undang-undang apa yang nggak ada di kita? Tinggal ini aja yang mau disahkan. Lo nanam padi lo, dapat pupuk lo ada undang-undangnya. Iya. Nah ini jadi perangkatnya ini serius bukan nggak pada cerdas, pada pinter. Apa yang nggak ada? Semua dikatakan ahli, ya kan? Ahli di bidangnya masing-masing. Tapi seriusnya dalam melaksanakan tugas tersebut, ya kita berharap mereka tuh pada serius. Ingat, mereka berpakaian seperti itu tuh karena dibiayain rakyat. Dia bisa terima tiap bulan itu karena hasil dari keringat rakyat. Ya minimal balasannya ke rakyat, kerjalah yang serius sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing gitu. Apa yang nggak ada? Dibahas, dikupas, mau bicara ini undang-undangnya, bicara ini undang-undangnya, ya kan? Tapi serius nggak kalau ya kayak di negeri-negeri sana yang sering kita lihat, karena aparatnya itu tegas. Aku mati. Anda mau adik saya, Anda mau tetangga saya, salah ya salah. Nah, kita masih jauh api dari panggangnya. Demikian, Bang Jin. Iya. Ini saya betul-betul ini. Kenapa Tri? Menanyakan? Nggak jadi. Lanjut dulu. Udah kelar. Kenapa? Oke, saya lanjutkan lagi. Mari kita perdebatkan ini. Oke ya, saya itu berharap Febri mengatakan setelah dia
proses penyidikan oleh rekannya sendiri, saya berharap Febri mengatakan demikian atau melalui pengacaranya. Hukum amburadul. Hukum amburadul. Terus ada lagi di kata-kata yang sering kita dengar lah. Hukum amburadul. Kemudian hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya berharap Febri mengatakan itu. Terus aku jawab, terus lu selama ini gimana? Gitu. Abah. Ya, hukum tajam ke bawah iya. Contoh, saya lagi-lagi mau contoh soal kasus yang saya lagi kerjain ini. Undang-undangnya ada betul, betul undang-undangnya ada. Tapi ketika diterapkan tidak ada, bahkan lalai. Ketika lalai digugat, mereka bilang apa? Itu kan kewajiban dari korban loh. Sementara di undang-undang itu disebutkan, contoh di Undang-Undang TPKS nomor 30 ayat 1 dan 2 itu menyatakan bahwasannya mandatori Undang-Undang TPKS adalah jaksa dan hakim. Artinya tanpa diminta atau tidak diminta, dia wajib memasukkan undang-undang itu ke dalam tindak kekerasan anak seksual pada anak di bawah umur. Lalu kemudian terkait restitusi misalnya, harus dari pihak korban yang mengajukan. Padahal undang-undang udah jelas. Masa orang diperkosa sama seperti orang beli rokok di supermarket atau beli softtek, Mbak beli softtek, lalu minta kwitansinya, kan nggak mungkin begitu. Nah, ini sama kayak Febri nih, ya alasan apapun, dari apapun, ya, Febri itulah harus lebih berat dan lebih memungkinkan pakai dalil yang sangat khusus. Jadi yang disampaikan Mas Di ini sebetulnya juga saya tunggu nih. Saya tunggu agar saya bisa mendapatkan dalil dan bantahan untuk saya sidang nanti. Kenapa? Karena saya melawan mereka. Perangkat yang kemudian melakukan pelanggaran bahasanya Prof. Emran, due process of law gitu kan. Ya, itu kemudian mengakibatkan kami anak korban diviktimisasi. Korban dikorbankan oleh sistem. Nah, saya pengen nih Febri bilang, saya dikorbankan lagi oleh sistem gitu. Saya pengen juga dengar gitu loh pasti. Saya pengen dengar. Makanya tadi di awal saya bilang, Prof. Emran saya bilang, kasus Febri ini harus dipisahkan dari penjahatnya dan institusinya. Dan penanganannya saya nggak pernah percaya dengan yang namanya tim 9. Harus ekstra ini. Abah lihat saya. Iya. Apa itu? Iya, maksudnya ngomong sambil lihat hostnya. Iya, apa itu? Ya apa ini? TPKS. Iya kan? Nah, dan saya melihat, bayangkan seorang jaksa, penyidik polisi beranggapan restitusi adalah RG, kan tolol bin laknat. Sama kayak Febri, ya. Ketika dia bisa ke PKH, lalu kemudian ada kasus besar, dia bisa RG kan itu. Untuk apa? Untuk dapat bagian, kan begitu. Nah, ayolah teman-teman semua masyarakat Indonesia, ya, kita minta pemerintah, ya, sudah ada buktinya nih. Ini Febri ini mungkin nggak sendiri. Jangan sampai kasus Febri ini hanya berakhir di Febri saja. Makanya perlu ada yang namanya izin reformasi kejaksaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin bisa mau nanya sama Abah Celoteh. Lanjut, iya lanjut. Abah, saya tadi tertarik dengan Abah bilang tadi bahwa Febri ini mungkin tidak sendiri, ya Pak ya? Karena lazimnya setiap kasus korupsi atau TPPU itu kan dilakukan oleh beberapa orang kan, atau bersama-sama kan. Nah, di dalam dakwaannya apakah akan ada diterapkan pasal turut serta, Bah? Ya harusnya ada. Kalau saya bilang kalau prosesnya itu dilakukan oleh tim yang ditunjuk dan dibentuk oleh negara independen, harusnya ada. Tapi kalau tim 9, saya nggak yakin. Saya ngomong nggak yakin. Ada pasal penyertaan berarti ada orang lain lagi yang dijadikan ini kan sekarang bukan operasi penuntasan kasus ini. Prof. Emran, tolong dijelaskan secara hukum bahasa saya. Ini bukan proses penuntasan kasus apapun, mau PU, mau korupsi, mau apapun, enggak. Ini operasi penyelamatan Febri atau operasi penyelamatan orang tertinggi yang terlibat dalam kasus Febri. Silakan Prof. Emran, saya minta bantuannya. Oke, silakan lanjut, Prof. Ada jawab, silakan. Saya lagi makan belum sih, makan enggak. Oh iya. Oke, nih sama saya aja. Ya, ada nggak Mas Ji? Coba jawab. Saya mau jujur ini, kita harus ngomong jujur. Ya. Katakanlah apa yang Anda inginkan. Ulangi.
Ya, tadi kan ada pasal penyertaan kan, keterlibatan orang lain. Kan saya tanya, saya bilang kalau di tim 9 saya nggak yakin. Nah, menurut Mas Oke. gimana? Oke. Ya saya juga nggak yakin karena rekening aja belum diblokir, gimana caranya? Dari Jadi rekening itu baru ada orang-orang lain yang terlibat. Jadi makanya saya kembali bukan nih. Mbak Jelita ini kasus transparan, tapi tidak memisahkan mana penjahat dan dia penjahatnya ditangani oleh institusi sendiri. Yakin nggak Mbak? Enggak lah. Justru Sudah. itu aneh, Bang. Iya. Janggal. Gara-gara saya ngomong ini, saya sempat diancam sama beberapa ya oknum lah. Kenceng saya ngomong ini berkali-kali. Makanya ayo suarakan yang namanya reformasi kejaksaan. Gini. Waktu hakim korupsi, DPR panggil hakimnya. Waktu polisi Sambo dan segala macam korupsi, Barreskrim dipanggil, Kapolri dipanggil. Waktu Febri, ada nggak dipanggil ini semua? Nanti kalau istrinya ikut semua gimana? Artinya, ada apa sih istimewanya kasus Febri ini? Kenapa DPR hanya sekedar memantau? Ya kalau nyanyi gimana? Ya itu karena saya dengar sendiri ada anggota yang bilang Febri pelit soalnya. Tuh, oke clear ya. Oke, ini sudah mulai apa namanya agak panas-panas. Kalau agak panas-panas itu Mas Agus langsung mau. Mas Agus jangan bilang tak tahu ya, Mas Agus ya. Sudah panas nih, langsung. Ya, Mr. Ji, selamat malam nih buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mungkin ada pertanyaan nih buat Mr. Ji atau untuk yang lain lah, untuk siapapun. Yang pertama, ini pertanyaan saya, sebetulnya siapa sih yang pertama kali berhak menentukan untuk pemblokiran rekening? Itu yang pertama, Pak. Karena kan yang berhak memblokir rekening itu, kalau saya baca ya di literasi, itu ada PPATK, ada OJK, ada penyidik, JPU, hakim, dan juga bank penyedia atau penyedia jasa keuangan. Nah, siapa nih yang berhak memerintahkan untuk pemblokiran pertama kali? Karena di sini kan ada syaratnya, kalau penyidik itu mempunyai kewenangan memblokir atas dasar perkara pidana atau TPPU. Sama juga PPATK itu penghentian sementara transaksi dalam konteks analisis transaksi yang dianggap mencurigakan. Gitu. Nah, ini siapa yang pertama menentukan ini harus diblokir? Karena yang diblokirnya ini kan harusnya semua, begitu ya, Mr. Ji. Kemudian yang kedua, kapan sih mulai dapat dilakukan pemblokiran tersebut? Itu Mr. Ji, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali nih kawan-kawan ya. Saya mencoba untuk memberikan penjelasan ya. Ini masing-masing kan punya tahapan-tahapannya ya. Polisi tadi ya, polisi. Kapan mulai polisi melakukan pemblokiran? Sejak diketahui adanya aliran dana atau transaksi dalam rekening tersebut. Dia akan membuat surat kepada bank yang bersangkutan. Boleh polisi ya. Karena aturannya di situ kan atas permintaan aparat penegak hukum. Bank bisa melakukan bla bla bla. Oke, polisi dalam tingkatan apa? Mulai dari penyelidikan ya, kalau penyelidikan itu berarti yang 5 hari, kemudian pemblokiran, kemudian sampai penyitaan ya, sampai dengan apa itu namanya itu ya, yang rekening koran itu yang seperti kasus Nikita Mirjani itu kan dibuka itu rekening korannya dapat. Ya, oke, itu di tingkat kepolisian. Di kejaksaan sama. Ketika kan aparat penegak hukum, ketika jaksa menangani kasus-kasus yang seperti ini sudah seharusnya melakukan pemblokiran jaksa. Kemudian di hakim-hakim itu kan memberikan izin guna membuat terang itu perkara. Makanya pada saat persidangan pasti akan bertanya, sudah dilakukan pemblokiran itu. Kemudian PPATK ketika mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan yang mencurigakan?
adalah tidak sesuai profil. Itu namanya mencurigakan. Tukang beca, mohon maaf ya ini Pak tukang beca nih. Yang namanya Sakimin, tukang beca namanya Sakimin. Dapat transferan rekeningnya 1 miliar, tukang beca nih. PPATK lihat loh kok kepada Sakimin. Nah gitu kan. Berarti tidak sesuai dengan profil. Inilah yang namanya transaksi mencurigakan, contohnya seperti itu. Yang mencurigakan lain, contohnya saya ini Mr. Z itu siapa, seorang ini bla bla bla, gajinya hanya 5 juta contohnya gitu. Kok tiba-tiba ada di rekeningnya nilainya 10 miliar. Alhamdulillahirobbilalamin, amin, kan begitu. Ya, amin. Loh tapi kan nggak sesuai dengan profil. Ini namanya mencurigakan. Karena profilnya mencurigakan, transaksinya mencurigakan, maka PPATK bisa memohon atau mengirim surat kepada bank yang bersangkutan. Blokir dulu. Atau apa namanya lagi, tunda dulu. PPATK. Nah PPATK untuk apa? Untuk mengetahui aliran dari mana ini duit nih, kan begitu. Ya kan? Ya betul. Mas Agus tiba-tiba Mas Agus rekeningnya isinya 1 triliun, ya kan? Iya, itu mencurigakan. Mencurigakan. Nah, mencurigakan itu PPATK bisa, bukan PPATK langsung blokir, bukan. PPATK memberikan data ini ke perbankan, bank manapun, bank manalah yang ditempati Mas Agus nabung. Blokir. Nanti dipanggil nih Mas Agus. Sini, Gus. Iki ono duit ning gone kono 1 triliun, kowe ngerti apa ora? Ora ngerti misalnya. Nah, ora ngerti baru ditelusuri lagi. Kalau Mas Agus bilang, "Iya, saya tahu itu hasil bisnis saya jualan pulau." Pulau di mana? Pulau di Australia. Nah, contohnya begitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya nggak masalah. Mencurigakan itu belum tentu tindak pidana. Tetapi mencurigakan itu ketika dilakukan pengecekan, cross check, tapi masuk akal jawabannya, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mas Agus jual beli pulau, ya kan? Duitnya banyak Mas Agus, triliunan. Pulau-pulau yang di jauh-jauh sana itu di Australia, di kutub ya, contohnya begitu. Jadi tadi salah satunya adalah tidak sesuai profil. Ya, tukang beca terima aliran dana 1 miliar. Mas Agus punya isi rekening 1 triliun. Tapi mencurigakan tadi bukan berarti pidana. Sepanjang yang punya rekening itu bisa menjelaskan bahwa ini kiriman anak saya dari Taiwan, ini kiriman anak saya dari Hong Kong, anaknya di luar negeri semua, ngirimnya sekaligus ngirim 200 juta. 5 orang dalam satu rekening langsung tembus 1 miliar. Ya memang dicurigai, tapi sepanjang bisa menjelaskan, nggak ada masalah. Yang repot itu tidak bisa menjelaskan. Dari mana nih? AAII. Nah, ini kok ada uang ini dari mana? AAII. Sudah, langsung tuh. Begitu Mas Agus, pertanyaannya hebat nih. Terima kasih Mas Agus ya. Itu penjelasan saya. Kalau belum puas, lanjut lagi. Sedikit lagi, jadi itu kalau yang berarti yang berhak melakukan profiling itu perbankan atas perintah APH ya? Profiling? Ya. Profiling itu kan kalau dicurigai dulu, misalnya ini kok ada uang nih 1 triliun, siapa punya nih? Oh Mas Agus. Mas Agus kita tanya di situ kan, kalau mau di bank itu kan ditanya tuh pekerjaan apa, itu namanya profiling. Data Anda itu sudah ada di lembang. Betul. Iya kan? Ya. Data Anda itu sudah ada di dalam bank. Untuk membaca profiling itu membaca datanya udah bisa, Mas Agus. Ya. Mas Agus guru SD, gajinya 2 juta, isi rekeningnya 5 triliun. Nah itu profiling langsung. Kok bisa ya ini guru SD ini? Ini namanya mencurigakan. Dari profiling dari datanya itu namanya profiling, ya. Ya, nah ini sudah dilakukan atau belum Mr. Jini untuk Febri ini? Aku yo ora ngerti, aku udah takon mau kok. Siap, jadi terima kasih. Mulane awake dhewe iki saiki ngomong ben wong-wong ning kono ki iya yo. Ternyata komalnya Mr. Z menyarankan supaya dilakukan pemblokiran.
Siap, terima kasih Mr. Ji. Kalau tidak, ini sudah pindah kemana-mana. Lihat aja, istrinya pindah ke saudaranya, saudaranya pindah ke neneknya, neneknya pindah ke sono, ada yang belikan ini, ada yang belikan itu. Ini Betul. kesempatan kalau dibiarkan ini, memindahkan rekening ini. Tahu-tahu begitu diblokir, tung, isinya mak pleketus 500.000. Iya. Siap, Mr. Ji. Terima kasih. Lanjut, Mr. Ji. Oke, puas? Anda puas? Puas. Oke Sementara lah, puas. kalau Ya. puas. Karena kalau tidak puas, ya mohon maaf, karena saya bukan alat Bukan pemuas. pemuas, oke? Iya. Aduh. Begitu. Bagaimana Bang Nelson? Betul nggak Bang Nelson? Betul Mr. Ji. Ya, Jadi apa yang dibilang Mr. Ji sangat tepat. Tapi tadi kalau misalkan setahu saya kalau penyidikan itu kan untuk kasusnya korupsi itu kan 3 ya bisa dilakukan penyidikan. Baik itu kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang ketiga ada kepolisian. Yang tadi Febri itu kan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ditpikor kan. Nah, jadi bisa tiga lembaga yang bisa berwenang untuk atau APH yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Termasuk yang tadi pemblokiran. Tapi kalau misalkan tadi pemblokiran itu Mr. Ji, ternyata tidak hanya rekening. Kalau saya baca di pasal 1 ayat 37, pengertian pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan oleh atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Artinya tidak hanya rekening saja, tapi harta ya, kekayaan termasuk bukti kepemilikan ya, misalnya sertifikat kan itu bisa dilakukan pemblokiran. Selain iya bisa, ya bisa. bisa. Jadi bisa dilakukan semua Mr. Ji. Artinya jika si Febri ini di LHKPN ada nilai harta kekayaannya kan 18 miliar tuh ya di LHKPN. Nah, sisanya kalau misalkan ada temuan-temuan lagi, misalkan aset-asetnya sudah Iya, dilakukan blokir, blokir langsung blokir. blokir. Ya Ya, kita juga pernah yang begitu ya. ya Ada betul. salah satu yang kita tangani terkait dengan Pemkot ya. Ini teman-teman kalau ini tahulah Pemkot Kota Semarang itu hasil itu dibelikan sebuah rumah di Jogja. Sebuah rumah di Jogja itu kita langsung ke BPN. Tanah yang ada rumahnya itu blokir. Blokir itu artinya Pak supaya tidak dipindah tangan kan, supaya nggak bisa dijual, nggak bisa ini, nggak bisa semua lah. Gitu. Termasuk beli apartemen di Jakarta, apartemen nomor sekian itu kita juga tutup itu supaya apa? Supaya tidak bisa dijual. Itu tadi yang intinya dia berkaitan dengan tindak pidana. Itu tadi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ya, apakah hanya korupsi saja yang bisa diblokir? Tidak. Penipuan itu banyak tuh. Hari ini ada tiba-tiba ditelepon, ya yuk silakan ke Indomaret, ke Indo ini, ke ini. Masuk ke ATM, tekan ini, tekan itu. Setelah ditekan, melayanglah itu uang 100 juta. Setelah uang melayang 100 juta, baru sadar. Waduh, aku kena tipu. Langsung ke polisi kontak bank. Lengkapi administrasinya untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang jauh tadi. Supaya uangnya tidak bisa dikemana-manain dulu. Boleh gitu ya teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan sekarang ini, apakah sudah dilakukan pemblokiran atau belum rekening Febri ini? Karena kalau belum ya percuma, duit sudah melayang-layang, terbang melayang-layang, makin jauh, makin sulit. Kenapa saya katakan makin sulit? Coba dilempar ke saya, kemudian saya lempar lagi ke Bang Nelson. Bang Nelson belikan tanahnya dijual lagi ke orang lain. Terus uangnya diterima oleh Prof. Imran. Makin sulit. Ada rekening, ada tunai, ada putus ya, dari transfer ke transfer, kemudian tunai, kemudian berupa aset, sudah semakin sulit itu. Kemudian Prof. Imran kirim ke Abah bikin bengkel dan jual beli mobil. Kayak begitulah kira-kira. Nah itulah cara-cara TPPU itu. Kalau nggak cepat, hilang. Bukan hilang terus hilang jejak. Ada jejaknya,
Tapi kan makin panjang nih prosesnya. Begitu. Kita ini kan maunya yang cepat-cepat aja, ya kan? Jangan lama-lama bias. Oke ya. Tadi saya menyebutkan, mohon maaf sekali, kenapa pada ribut-ribut tentang undang-undang ini, undang-undang itu. Undang-undang yang sudah ada saja, hakim, jaksa, tafsirnya itu beda-beda. Ini saya kasih contoh, apa yang terjadi di Pauman, Indramayu. Di undang-undangnya itu nyata, jelas di situ. Ahli adalah orang yang dihadirkan di depan persidangan, dia memberikan keterangannya sesuai dengan keahliannya. Itu ahli, dihadirkan atau tidak? Ya alright. Artinya apa? Hakim pun, ya kan, tidak patuh sama aturan itu. Hakim sendiri nggak patuh sama aturan itu. Begitu. Bukti elektronik adalah, kan begitu ada jelas itu. Yang bisa menjadi bukti, yang bisa menjadi alat bukti, harus begini, harus begono. Tapi apa? Nah, itulah yang saya mau katakan. Hukum sendiri, yang sudah ada sendiri nggak dijalankan. Apalagi tak tambahi meneh. Ya kan? Apalagi ditambahi lagi. Walah, mumet. Gitu. Coba di Bang Nelson kan analisa itu kasus Pauman. Ya, Mr. J. Ya kan? Berapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Banyak itu. Banyak. Undang-undang yang baru Misalkan. baru diundangkan saja masih dilanggar. Hakim harus begini, hakim harus begitu. Faktanya hakim juga nggak begini, nggak begitu. Begitulah faktanya ya kawan-kawan ya. Ini nyata, makanya saya selalu mengatakan, ini Abah nanti sama persis Abah Angon ini sama persis dengan saya. Saya selalu mengatakan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum jangan melanggar hukum. Udah normatif saja. Aturannya seperti apa jalankan. Aturannya seperti apa jalankan. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau ditanya kenapa nggak sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang. Ini mana buktinya nggak ada. Nggak ada berarti nggak bisa dipakai. Walaupun kamu cuap-cuap, kalau nggak bisa dibuktikan dalam proses persidangan, nggak bisa dipakai. Mohon maaf. Kan begitu. Tegas dong. Nah, itu. Jujur ya, ini teman-teman, ini para advokat semua yang ada di bawah, di atas, di kanan, di kiri. Saya itu mendengar keluhannya tadi. Saya sengaja tadi menggunakan baju toga itu ya. Baju toga advokat itu sengaja. Advokat itu sebenarnya pusing. Janjinya sidang jam 9. Datangnya jam 3 sore. Nunggunya itu loh yang tidak mampu. Ada itu. Kemarin tuh sidang jam berapa? Jam berapa kau sidang? Jam 10. Oke, jam 10. Jam 10 sampai di tempat sidang. Ditunda Mr. G. Tunda jam berapa? Jam 2. Sudah jam 2 tet itu loh belum ada. Ini loh disiplin lah hati hakim-hakim itu. Kalau jam 9 gitu loh. Jam 10 gitu. Akhirnya ditunda-tunda. Nah, ragilem sidang ya wes tutup dok terdakwa pulang. Begitu aja. Nunda itu betul-betul. Mungkin aku tuh ada VT-nya siapa namanya itu. VT-nya siapa ya? Itu yang dari Lampung itu ya. Rayendra. Advokat Rayendra ya. Sampai dia nyorotin itu. Janjinya jam 10. Jam 4 baru dimulai. Coba. Bener ini kawan-kawan. Bener. Ya. Mungkin Nelson juga begitu. Sidangnya jam berapa Nelson? Jam 10. Nelson tuh buru-buru tuh sampai sisiran. Sudah gagah apa belum nih pakai sisir pink ya kan? Sampai di sana. Gimana? Kapan sidang? Ditunda. Kapan? Jam 3. Jancuk kan begitu. Ya nggak Nelson? Sering itu Mr. J. Nah. Ini kuwi lho. Itu Mr. J. Ngono kuwi lho. Disiplinnya kurang juga Mr. Lah nggak pernah diajar sama ini. Coba panggil sama Kamra itu. Sama Hansip itu. Nggak pernah makanya nggak disiplin itu. Yang satu sudah datang, yang satunya belum. Kan tiga itu. Yang satu sudah datang, yang satu belum. Yang satu udah ini. Ya sudah kalau begitu repot tuh nggak kompak. Iya. Ini semua fakta teman-teman. Fakta. Sampai boleh marah. Nih hakim boleh marah. Tapi pengacara kan sudah nunggunya lama. Kemudian ya kan. Sudah susun-susun pertanyaan sudah disiapkan. Habis itu udahlah pokoknya
sampai tengah malam. Gitu. Itu fakta ya, teman-teman. Silakan, ada pertanyaan lagi. Agus sudah. X-Fibers. Ya, makasih host. Hmm. Saya sih kurang mengikuti soal Febri ini ya. Dan juga saya bukan, Soal yang lain aja silakan. dan saya juga bukan orang hukum. Tapi menurut saya begini aja, dari kacamata awam saja. Inilah cermin kalau instansi-instansi sudah dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan golongan dan pribadi. Termasuk Arta Febri ini ya. Hmm. Nah, apa yang terjadi? Ini tadi kita saksikan ya di media ya, bahwa ada coklat dan hijau di situ. Ada apa ini? Kan begitu, Mister Ji ya. Ada coklat dan hijau. Nah, ini larinya ke politik kalau menurut saya ya. Hmm. Ke politik ya, ke soal itu tadi, kooptasi kepentingan kelompok dan perorangan ya. Dan kasus ini saya yakin nggak akan beres. Nah, soal undang-undang tadi itu apa namanya, perampasan aset, ini kan rancangan undang-undang prioritas ya. Itu menurut saya kalau yang saya baca sih udah dicantumkan, tapi kenapa nggak dibahas-bahas gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu pertanyaan juga. Makanya negeri ini akan tidak sehat ketika instansi-instansi ini dikooptasi dengan kepentingan-kepentingan golongan dan politik. Inilah yang terjadi gitu kan. Nah, kita ingat ya, waktu menjelang Pilpres itu luar biasa uang negara itu mengalir kemana-mana. Saya satu contoh ya, di Departemen Sosial ya, Kementerian Sosial itu berapa ratus triliun. Mana sekarang beritanya? Nggak ada. Senyap. Korupsi pesawat senyap. Menjelang Pilpres itu besar-besaran itu. Mana sekarang berita itu semua? Nggak ada. Yang katanya DPR dialihkan ke DPR untuk dinas sosial itu ya, Kementerian Sosial untuk entah apa sosial apa nggak tahu, yang jumlahnya ratusan triliun menjelang Pilpres itu. Nggak ada. Senyap, sepi. Sekarang nggak ada beritanya. Menurut saya, prediksi saya, kasus Febri ini akan juga berujung begitu ya, karena saya duga harta yang kemarin terbongkar itu ya, ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Ada kepentingan-kepentingan ya, kemungkinan untuk ya nantilah ya persiapan 2030 ya. Jadi inilah yang membuat akhirnya menjadi hutang budi politik ya, hutang budi politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi semacam arisan, udah nggak bakal sehat semuanya. Jadi semuanya tersandra oleh kepentingan-kepentingan hutang budi politik. Jadi makanya ini kalau mau kenceng nih ya Febri ini ya, harus ditelusuri dong itu harta dari mana aja, kan gitu kan, milik siapa saja. Nah, tapi saya yakin nggak akan kebongkar karena ada kooptasi kepentingan kelompok. Menurut saya begitu. Ya begitu, Mister Ji. Iya, rugi sendiri nanti Pak. Kalau harta begitu banyak, kemudian Pak Febri tidak mau cerita, rugi sendiri, akan memberatkan Pak Febri. Contoh, aku barang bukti ini, ada barang bukti. Ditanya ini dari mana ini? Karena dia nggak mau ngakuin, nggak mau nyebutin orang lain yang terlibat, akhirnya dia akui kan dirinya sendiri. Begitu diakui miliknya, tapi dia nggak bisa nyebutkan sekian dari mana, sekian dari mana, sekian. Ketika dia tidak bisa menyebutkan, ya udah, justru berat di dia dong. Itu makanya kita besok ulas bahwa Pak Febri Ardiansyah ini harus ngomong. Ya kalau misalnya loyal sama Jaksa Agung ya silakan. Loyal sama penyidiknya ya silakan. Karena saya yakin, tadi teman-teman sepakat saya tuh, bahwa yang namanya korupsi itu tidak sendirian. Yakinlah, tidak sendirian. Itu. Bagaimana Jelita? Jelita biar ngomong dulu. Kalau nggak ngomong dia itu langsung liar-liar dia. Udah liar-liar udah, Mister. Nah, Mau minta kan? pendapatnya aja, Mister. Saya mau minta pendapatnya Mister Z ini. Menurut Mister Z bagaimana ini? Sementara Febri ini kan tadinya seorang aparat penegak hukum. Lalu kemudian posisinya bergeser menjadi tersangka yang akan diproses oleh rekan-rekan sejawatnya, Mister. Menurut Mister Z, apakah mereka mampu memproses, menjalani prosesnya itu dengan setransparan dan sebaik-baiknya begitu, Mister Z? Menurut Mister Z mampu nggak mereka? Semaksimal mungkin gitu ya. Betul. Ya,
Kalau kerja iyalah kerja, tapi kalau untuk maksimal itu pasti akan ada. Yang ini aja deh, yang ini aja deh diblokir, yang ini nggak usah. Kasihan itu kan temanku dulu, kayak gitu-gitu masih ada itu, masih ada, masih ada. Ya, jadi kalau Jelita berharap bahwa akan dijalani ketika seperti orang lain, saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Netral, nggak netral. Ya standar lah. Ada 5 rekening, dua diblokir, yang 3 enggak, malah diajarin. Kamu pindahin dulu itu ke sono, nanti yang kosong-kosong tuh saya blokir ya. Begitu udah. Tapi tetap jalan, kasus jalan, kemana-mana jalan. Tapi ada hal-hal yang itu tadi, yang Ada seperti bargaining position gitu ya, Mr. Ji ya. Ada konflik of interest yang dimana iya, iya, dilimpahkan ke ada mereka ikatan, sendiri. ada ikatan, ada ikatan, ada ikatan. Makanya aku mau lihat nih tim 9 nih setegas apa ini. Setegas apa ini. Saya katakan baik sama siapa namanya tadi Febri, nggak apa-apa. Kesalahan satu-satunya Febri adalah kenapa nggak ditransfer ke rekening yang kosong? Nah itu contohnya rekening saya gitu. Aduh. Prof, mohon izin Prof. Nah ini tadi terkait yang disampaikan oleh Bang X Fibers ini. Apakah ada apa namanya? Ada Konflik of interest. konflik of interest. Silakan Prof. Ya, ya, jadi ya Mr. C sebenarnya sih. Jadi kalau kita bicara apa namanya, sorry, taruh sini. Konflik of interest. Ya, sebentar taruh sih. Taruh aja dulu. Jadi kalau kita bicara apa namanya, law enforcement itu begini Mr. G. Itu dia basisnya itu adalah rule of law sebenarnya. Jadi kalau rule of law itu dia begini, hukum itu diposisikan sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan. Jadi dia nggak semena-mena gitu loh. Itu salah satunya, itu kaitannya dengan tadi konflik of interest itu. Itu sebenarnya. Cuman kalau lihatannya itu cuma di atas kertas yang namanya rule of law itu. Tapi pada prakteknya itu yang terjadi. Yang terjadi adalah rule by law. Rule by law itu adalah Rule under the iya kan. Jadi itu jadi apa namanya, kekuasaan ya yang semena-mena lah ya, untuk kemudian itulah kira-kira yang rule by law itu. Jadi saya sebenarnya setuju aja sih sama kekhawatiran kita itu ada, bahwa ini akan transparan apa enggak. Sejak dari awal sudah kelihatan kan, harusnya itu penanganannya kan sudah oleh teman-teman penyidik polisi itu. Tapi kemudian dipaksakan oleh di take over lah. Itu juga bagian dari deal-dealan tertentu ya, deal-dealan tertentu. Jadi sudah ada intervensi gitu loh. Jadi kalau kita tanya ini bakal independen apa enggak. Ada hal-hal prinsipil yang kemudian sangat dipertimbangkan karena ini saling sandra di sana. Konsekuensinya Febri kan dia jampitsus ya. Tadi kan dibilang kayak ke warung ya. Jampitsus. Lalu kemudian dia diperiksa oleh anak buahnya sendiri. Ini kan dia kurang power kan. Itu jadi kalau kita bicara tim 9 ini ya tim-timan lah. Tim-timan aja sih menurut saya. Harusnya bisa diintervensi langsung oleh bisa disupervisi lah sama KPK mestinya. Karena ya harusnya dia masuk ke dalam rumpun KPK ini kan, karena tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan itu merupakan leg spesialis harusnya. Tapi ya tetap aja karena ada satu dan lain hal lalu seolah-olah dipaksakan untuk ditangani secara mandiri oleh Kejaksaan Agung. Ini kan memunculkan praduga ya misalnya ya. Ini ada apa nih? Berarti kan ada kepentingan untuk saling memberikan proteksi terhadap hal-hal tertentu. Ada perlindungan, ya kan? Jadi di screening nih, ada upaya untuk men-screening jangan sampai dia ini gitu. Karena orang-orang ini semua itu kartu trufnya ada sama dia. Kalau kita boleh duga gitu loh Mr. Ji, ya kan? Ya. Jadi saling sandra. Saya kira ini bakalan susah lah katakanlah, susah. Dia bakal dituntut maksimal apa enggak? Ya kita lihat aja nanti. Karena kalau kita baca sangkaan itu kan pasar berlapis tuh. Ya kan? Kita lihat nanti bagaimana orang ini dituntut maksimal. Lalu kemudian bagaimana hakim mempertimbangkan dakwaan itu.
Itu kira-kira sih, Mr. Ci. Siap, Prof. Ini saya mau pancing teman-teman ini, teman-teman semua ini. Semuanya, terima kasih ya, Prof. Semuanya saya mau pancing teman-teman ini. Ada Abah, ada Bang Ay, ada Celoteh, ada Nelson, ada Lilian, ada Jelita, Agus, X-Fibers. Pernah dengar nggak ada tentara menyelundupkan narkoba ya melalui pesawat angkut militer? Pernah dengar nggak? Indonesia Belum pernah dengar. belum pernah dengar. Pesawat tempur ya. Terbaru kan? Pernah, Mister. Pesawat Ada waktu itu Freddy yang ngomong. Ya pernah. Freddy yang ngomong. Freddy, Almarhum Freddy siapa? Freddy. Freddy yang ini bandar gembong narkoba yang Wah, mati. kenapa cerita-cerita lama yang Anda dengarkan? Cerita baru Baru siapa? 2026, nggak dengar? Enggak, belum. Enggak, yang saya dengar tuh malah kapal yang Dah, stop dulu. Sudah, nggak usah bantah-bantah. Makanya kalau ada informasi di ini, gini, supaya saya tidak dibilang bohong nih asisten, nanti kamu browsing juga nggak apa-apa. Asisten, siap? Pakai lipstick, bangun. Informasi mengenai TNI menyelundupkan narkoba menggunakan pesawat tempur adalah kurang tepat, karena armada yang digunakan sebenarnya adalah pesawat angkut/patroli militer, bukan jet tempur. Kasus nyata yang mendasari kabar ini melibatkan oknum perwira TNI Angkatan Laut (AL) yang menyelundupkan sabu menggunakan pesawat patroli maritim jenis CN-235. Fakta kasus penyelundupan identitas pelaku, Mayor Laut P. Faisal Mulia, mantan Kasiop Selatwingut 1 TPI Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Jenis pesawat udara militer milik TNI AL jenis CN-235 dengan nomor lambung P8305, bukan pesawat tempur. Modus operandi, pelaku mengemas paket sabu di dalam kotak sepatu PDL, TNI AL. Kotak tersebut kemudian dititipkan kepada kopilot untuk dikirim ke daerah Madiun dan Surabaya. Vonis hukum. Pada sidang di Pengadilan Militer Tinggi Medan tanggal 20 Agustus tahun 2026, Mayor Faisal resmi divonis 10 tahun penjara dan dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer. Ya. TNI Mayor. Ini juga banyak. Cuma 10 tahun, Mister. Nah, itu tadi. Iya dikit, ringan. 1,3 ton loh itu yang dibawa. Nah, Itu kan buat logistik perang. Narkobanya 1,3 ton. Yang Iya, dibawa. itu buat logistik. Cuma Supaya ketahuan sako aja. gitu sambil nembak gitu. Mm-mm. Kepulauan Rio lagi ya. nah itu saya mau bilang begini. Pencuri ayam 15 tahun. Ini saya bilang ini Indonesia negara kita ini sudah begini, teman-teman. Coba baca-baca beritanya. Perwira TNI selundupkan sabu di pesawat militer dituntut. Kayak begini modelnya ini. Wow. Oke lah ya. Saya mau tanya ke Prof. Emran nih, diskusi balik ke akademis lagi, Mister. Boleh. Terkait dengan Undang-Undang TPPU nih. Saya mencoba baca ulang Undang-Undang TPPU, Prof. Izin nih. Kenapa ya ketika ada idiom terkait perampasan aset selalu ditempelkan dengan korporasi, Prof? Jadi asetnya seakan-akan itu aset korporasi, tidak ada aset individu, Prof. Nah, dalam keterkaitan nih kita coba hubungan dengan kasusnya Febri ini, bagaimana bisa menjerat kalau ternyata Febri kan bekerja, kan ada individu dan tidak ada korporasi secara legal ya. Mungkin kalau dibilang korporasi secara jaringan, banyak orang terlibat secara individu, mungkin iya. Tapi kalau kita menggunakan diksi korporasi kan berarti ada badan hukum, Prof. Gimana itu, Prof? Iya, Bang Ai. Sepertinya itu related dengan apa yang Bang Ai tadi, teori yang Bang Ai sampaikan di awal tadi siang itu sebenarnya circumstantial evidence. Itu ya relate banget. Circumstantial evidence itu sebenarnya itu kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan korporasi. Jadi memang ada upaya untuk menyamarkan hasil tindak pidana tadi. Jadi uang haram itu coba dilegalisasi gitu loh. Diberikan labeling legal. Dengan apa didirikannya korporasi. Itu maka dalam kejahatan korporasi itu pembuktiannya itu dia menggunakan itu juga tuh Bang Ai. Kalau Bang Ai boleh searching, itu pertama kali teori circumstantial evidence itu digunakan pada tindak pidana korporasi tadi sebenarnya sih. Itu sih Bang Ai. Belum ini nggak apa-apa, tanya lagi coba nanti diskusi. Apa bisa buat menjerat individu, Prof, dengan kondisi TPPU, Undang-Undang TPPU kita sekarang yang diksinya sebagian besar itu adalah terkait perampasan aset, Prof ya.
itu selalu ditempelkan korporasi, hanya satu terminologi, satu ayat perampasan aset itu bisa terjadi ketika ke individu, yaitu ketika individunya sudah meninggal. Hanya itu aja yang saya temukan ayatnya. Sementara yang lain korporasi aturannya. Nah, sementara kasus Febri ini kan bisa jadi tidak ada badan hukum korporasi yang terlibat, Prof. Bisa jadi ya. Nah, ini bagaimana akhirnya Bisa. dengan penerapan ini? Apakah akhirnya jadi error ini? Apa sih istilahnya? Dulu tuh kalau Prof jelaskan kan ada error ketika melakukan dakwaan error tuh. Mister, apa? Error Ya. Error persona. impersonal. Jadi itu kaitannya dengan subjek deliknya. Kalau subjek deliknya itu kan ada dua, satu naturalis person, itu orang selaku pribadi, ataukah dia reh person, badan hukum. Makanya itu ayat-ayatnya itu sebenarnya itu bukan itu dipisah tuh loh. Jadi kalau dalam rumusan pasal, kalau misalkan dalam rumusan pasalnya, kalau misalkan dia hanya di dalam satu pasal dan satu ayat, itu dialternatifkan atau dipakai tanda koma. Sepertinya, tapi itu kelihatannya ayat yang berbeda ya. Jadi tinggal tergantung nih, kalau itu melibatkan korporasi, berarti ayat berapa yang dipakai. Tapi kalau hanya dia individu, berarti orang selaku pribadi gitu loh. Artinya kalau kita kontekskan pada perkara ini, berarti Febri ini sebagai pribadi dia naturalis person. Itu sih. Tinggal nanti dalam pengembangannya itu dilihat apakah dia memang sendiri ataukah dia ada meeting of mind dengan pihak lain, pihak kedua atau pihak ketiga. Karena kalau kita baca pasal, kalau kita merefer ke pasal 3 dan pasal 4 itu kan, pasal 4 TPPU itu kan sebenarnya itu ada pelaku aktif, ada pelaku pasif ya. Pelaku pasif. Bahkan kalau dalam norma pasal itu sendiri begini. Dalam norma pasal itu ada satu unsur yang namanya pro parte dulus, pro parte culpa. Pro parte dulus, pro parte culpa itu patut diduga gitu loh. Patut diduga adalah harta kekayaan itu adalah harta yang diperoleh secara melawan hukum. Patut diduga ini kan sebenarnya dia agak-agak unik kan? Dia agak ambigu. Patut diduga. Jadi dia antara gini nih, antara dia setengah lalai ataukah dia setengah sengaja. Kalau sengaja berarti kan dia dolus, ya kan? Delik dengan sengaja atau delik dengan lalai. Rupa-rupanya undang-undang TPPU ini benar-benar dia nggak kasih ruang untuk kemudian pelaku pencucian uang itu lolos. Makanya dia pakai tadi itu patut diduga itu dalam konteks dalam konteks pasal. Itu dia yang tadi saya sebutin sebagai pro parte dulus, pro parte culpa itu bahwa orang yang mengelola hasil kekayaan itu atau perusahaan yang sebenarnya kelola uang itu, dia patut menduga gitu loh bahwa sangat mungkin ini uang yang dikelola ini diperoleh dari hasil tindak pidana. Maka saya kira kalau orang dijerat dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, dia susah sekali untuk kemudian lolos. Susah. Karena tadi di antara sengaja dan lalai tadi, makanya kembali ke pertanyaan Bang Ai tadi, bisa kemudian ini hanya Febri sendiri, bisa juga dalam pengembangannya itu, dalam pengembangan ditemukan pihak lain. Pihak lain ini tuh apa? Itu pelaku pasif tadi. Jadi mereka membuat satu korporasi yang seolah-olah legal, tapi sumber dananya itu memang sumber dana yang diperoleh secara melawan hukum tadi, yang dari si Febri. Jadi sebenarnya tergantung pengembangan sih ini. Hanya saja saya sih yakin sekali dalam tindak pidana, baik dia tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana pencucian uang, pasti itu paling tidak ada 2 orang. Paling tidak ada 2 orang, nggak mungkin 1 orang. Yang kedua begini Bang Ai, saya agak maju sedikit lagi nih, Kalau kita bicara kewenangan ya, kemarin kita sempat diskusi Mr. J bilang trading of influence ya. Influencer. Trading of influence itu dia berbeda dengan abuse of power. Kalau abuse of power itu begini, dia menggunakan kewenangannya bisa melampaui kewenangannya, ataukah dia menggunakan kewenangannya itu secara melawan hukum gitu loh. Itu abuse of power. Tapi kalau dia trading of influence itu berbeda. Itu berbeda, memperdagangkan pengaruh. Contoh kasus itu begini, kayak Lutfi Hasan dia, Bang Ai kasih contoh Lutfi Hasan ya. Ya, betul Prof. Ya. Itu kan dia trading of influence. Jadi kalau dia bicara kewenangan, berarti kewenangan itu secara atributif diberikan oleh undang-undang. Saya kasih contoh katakanlah semacam pejabat, kepala daerah ya. Kepala daerah itu sebenarnya penguasa anggaran. Ya kan? Penguasa anggaran ya. Semua anggaran itu dia penguasanya. Tapi dia bukan pengguna anggaran. Anggaran itu, kekuasaan itu sudah didelegasikan kepada unit-unit tertentu, semacam dinas gitu loh, kepala dinas. Ya. Kepala dinas itulah sebagai pengguna anggaran. Jadi sebenarnya ketika terjadi fraud pada pengguna anggaran itu,
kan harusnya pertanggungjawabannya itu kan ke kepala dinasnya kan, Bang Ai, ya kan? Karena memang sudah didelegasikan secara hukum. Artinya si bupati ini sama sekali dia udah nggak ada urusannya lagi. Tapi kan perlu diingat bahwa tadi pendekatannya itu trading of influence tadi, dia mempergunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan dari si kepala dinas itu. Karena kepala dinas ini kan undernya dia kan, di bawah dia kan, bawahan dia. Jadi memang dia punya pengaruh yang besar. Memang dia nggak punya, artinya dia bukan pengguna anggaran, tapi dia penguasanya. Maka kemudian itu bisa diarahkan. Dalam banyak kasus yang kaitannya yang melibatkan kepala daerah, sebenarnya itu bukan merupakan abuse of power. Bukan. Karena mereka hanya penguasa. Tapi pengguna anggaran itu memang ya itu kepala-kepala dinas itu sebenarnya. Jadi ketika terjadi tindak pidana korupsi, ya itu minimal harus ada dua pihak. Satu pihak itu adalah pengguna anggaran tadi, yang kedua adalah bupati selaku penguasa anggaran. Jadi ada meeting of mind di antara kedua orang itu. Ada guilty mind-nya, ada niat jahat di antara kedua orang itu untuk melakukan permufakatan jahat tadi, untuk melakukan korupsi. Itu sih Bang Ai, itu contoh-contoh ya. Ya, Sorry kalau agak kurang, sorry. Ini jadi ingat ini menarik untuk mengendalikan trading influence itu juga. Saya jadi ingat kemarin waktu share ke Mr. Z itu, Mr. Z ingat nggak yang contoh-contoh celebrate itu Mr. Z? ya. Itu kan banyak yang saya ambil dari ICAC ya, itu kan KPK-nya Australia. Ya. Nah, itu celebrate-nya kan dibuka itu Mr. Z, kita bisa download kan untuk publik itu. Nah, ini menarik Prof. Jadinya trading influence itu bisa sedikit dikontrol dan dipantau ya, sebenarnya bukan kontrol ya, tapi terpantau oleh publik dari sekedar informasi celebrate. Artinya apa? Seorang koruptor atau yang diduga koruptor yang sudah ditangkap SIC atau kalau kita mungkin nanti KPK gitu kan ya, itu kita tahu dia berhubungan koneksi komunikasi itu dengan siapa saja, sehingga ruang geraknya jadi menyempit, dan orang yang misalkan tahu ini orang koruptor, kalau dia kena, saya kemungkinan juga kena, kan malunya juga kebuka kan Prof. Nah ini akhirnya mempersempit gerak korupsi itu sendiri juga, membantu menyempitkan itu. Akhirnya kan nggak banyak orang mau akhirnya kan, karena yang melakukan dia mungkin kan ngajakin saya gitu kan, akhirnya saya mending nggak usah lah, nggak mau gitu. Nah itu ternyata cukup efektif juga, ada sanksi sosial yang sifatnya preemptif gitu. Nah ini sebagai ini aja ya, sebagai wawasan. Jadi kemarin itu kan karena ada kasus Pauman itu, kita melihat selebritnya amburadul gitu kan, dipresentasikan dengan cara seenak udulnya sendiri. Nah saya kemudian coba menjelaskan ke Mr. Z bahwa sebenarnya format selebrit yang benar itu begini dan begitu, dan saya ambil contohnya dari ICIC Australia yang ternyata komunikasi antar pihak para koruptor atau yang terduga koruptor itu dibuka ke publik. Gitu. Terima kasih Pak Misteri. Saya sedikit tambahkan, Misteri. Saya setuju dengan Bang Ai. Jadi sebenarnya itu ada tiga, kalau penyalahgunaan itu ada tiga. Satu tadi dia bersifat abuse of power, yang kedua trading of influence itu. Yang ketiga itu adalah arbitrary power. Kalau arbitrary power itu begini Bang, kalau dia abuse of power berarti dia itu personal gitu loh, personal. Tapi kalau dia arbitrary power berarti itu institusional. Dalam case-nya Pak Oman ini sebenarnya dia bukan lagi abuse of power. Kalau abuse of power kan personal kan. Nah, ini sudah melibatkan institusi yang mana ya kita lihat kan ada dua lembaga negara kan, baik dari pihak kepolisian maupun dengan kejaksaan. Jadi prosesnya itu adalah proses yang serampangan gitu loh Bang Ai. Nah, proses dari penyidikan sampai pada tahap P21 dan penuntutan itu kan berantakan semua. Berantakan semua. Karena apa? Karena keputusan itu adalah keputusan dari tadi yang saya bilang, institusional, bukan lagi personal. Bukan Personal tradisional. berarti abuse. Bukan tradisional. Itu sih Bang Ai. Iya, Prof. Oke. Ya, Jangan sampai dan ingat sekalian tradisional. Iya. Izin Misteri saya sekalian akhirul kalam wa billahi Langsung taufiq ditutup, wal Prof. hidayah. Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi Prof, wabarakatuh. langsung ditutup. Oke, saya kira ini udah jam 6 jam 00:07. Jadi ya kita break dulu sampai ketemu besok malam. Semuanya Terima thank you kasih Prof. semuanya. Ebran. Yang di bawah Terima juga. kasih juga Abah. Ya, Bang Andre kemana aja nih Mr. T? Ini suspek juga nih yang di bawah nih, yang diskusi di bawah. Teman-teman mohon maaf ya karena waktu juga yang memisahkan kita. Hostnya juga sudah mau turun, itu Prof. Imran sudah pamit. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Abah, terima kasih Bang Ai, terima kasih Celoteh, Bang Nelson, makasih ya Bang Nelson.
Lilian, Jelita, Mas Agus, X-Fibers ya. Teman-teman Terima semua kasih yang ada Bang di Teguh sini, kita ketemu semuanya. lagi di lain kesempatan. Terima Assalamualaikum. kasih. Bye bye. Bye bye, makasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Harapan.